Oke teman-teman, di video kali ini saya mau mencontohkan latihan ketiga ya. Jadi kita akan membuat sebuah souvenir lah ya. Oke, pertama-tama kita buka dulu nih Mastercam-nya. Setelah itu kita open file. Saya menggunakan eh, STL ya. Jadi biasanya kan kita STP. Nah, kita nanti akan membuat singa ini dari file .stl. Oke, kayak gitu. Oke, kita open dulu aja. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Oke, seperti biasa ya, kita pasti awal-awal kita harus setting datumnya dulu. Pastiin juga unitnya sudah milimeter. Oke, jadi transform, dynamic, kita blok. Kita setting datum dulu, kita taruh di tengah ya, di lambang datum ini. Setelah itu di entity-nya move, origin-nya WCS. Setelah itu oke. Oke, yang perlu diperhatiin paling ini ya, dimensi keseluruhan. Kita nanti materialnya kita pakai ebalta. Kemudian dimensinya 50 kali tebalnya 50, panjangnya 150, lebarnya 150 ya. Yang perlu diperhatiin adalah tebalnya ya. Oke, kita biar lebih mudah untuk mengukur, kita masuk ke mesin dulu aja. Di sini ada mil default, kemudian propertiesnya dibuka. Di sini ada stock setup. Ya, ini kita klik dulu, klik sekali. Kemudian langsung klik bounding box, kemudian all shown. Nah, ketika di all shown, kita akan mendapati informasi dimensinya. Ya, di sini X-nya 129, Y-nya 180, Z-nya 78. Oke, berarti kan kalau Z itu kan ketinggian ya. Nah, maksimal material kita itu hanya di 50. Oke, jadi kita akan mengecilkan dimensi ini, karena dimensi ini masih terlalu besar. Ya, tapi juga ketika kita membuat singa ini, kita nanti butuh dudukan di bawahnya. Ya, kalau dari tampak depan tuh, di sini nanti kita tambah dudukan, ya supaya nanti dia bisa dicekam di ragum ya. Dudukannya itu kurang lebih 10 mili, berarti maksimal dari bendanya hanya di 40 ya maksimal. Kalau bisa sih agak kurang sedikit lah, antara 37 atau 38. Kita kasih space untuk nanti di facingnya, kayak gitu. Berarti di 38 ya kita akan coba kita kecilkan sampai ketebalannya itu, ketinggiannya itu 38, nanti ditambah dudukan 10 mili jadi 48. Nah, ini kita oke dulu aja. Kita udah tahu ya, dimensinya 78. Oke. Setelah itu kita kecilin. Kita menggunakan fitur di transform ada namanya scale. Kita klik, kemudian di block and selection, pastiin metodenya move. Kemudian di sini ada persen, stylenya persen aja. Saya lebih sukanya pakai persen bukan pakai faktor. Kalau tadi kan 78, kalau setengahnya itu kan berarti 39 ya, berarti 50%. Kita kecilin 50%, kita cek lagi ya. Stock setup, yang sudah ada ini, kita klik kanan, kemudian kita remove. Kemudian kita klik bounding box lagi, pilih all shown lagi. Muncul di sini angka 39 ya. Karena kan tadi awalnya kan 78, berapa gitu. Kita kecilin 50%. Jadi 39. Tapi ini kurang kecil sedikit lagi. Kita masukin ke 38 ya. Ini kurang sedikit lagi. Oke, kita oke dulu aja. Kita kecilin lagi, masuk ke transform, masuk ke scale. Kita block and selection, pastiin entity-nya move.
persennya, berarti kurang lebih 95. Kita kecilin 5% aja. Oke. Stop setup lagi ya. Ini jangan lupa nih, kalau warna ungu kayak gini, ini warna pink, saya kurang suka ya. Jadi saya netralkan dulu, klik kanan, ada namanya clear color. Nah, lebih enak kayak gini dilihat nih. Kita klik lagi stock setupnya, yang sudah kita buat yang awal tadi, sebelumnya, itu kita remove. Kita bounding box lagi, kita pilih all shown. Di sini didapati dimensi ketinggiannya 37. 37 menurut saya sudah pas. Nanti tinggal kita ditambah lagi di sini dudukannya 10 jadi 47 ya. Oke. Setelah itu kita oke. Nah, sekalian juga kita mengetahui berapa sih ketinggian dari Z0. Ini kan Z0 ya. Ini kan sumbu Z, kalau dari tampak depan, sumbu Z-nya ini. Dari sumbu Z0 ke puncaknya itu berapa tingginya? Karena kita kan mau Z0-nya tuh ada di atas ini ya. Jadi ini harus kita turunin ke bawah bendanya. Nah, ketahuan di sini ya, di origin, ketahuan Z0-nya tuh lebih, tandanya dia itu plus 18 mili ke atas dari Z0. Ini kita klik sekali, klik kiri. Nah, muncul angka banyak di sini ya. Ini kita copy aja. Kita copy, oke. Kemudian kita kan mau turunin bendanya ke Z0 ya. Kita pastiin tampilannya top dulu. Kemudian kita klik translate di block, kemudian end selection, pastiin entity-nya move. Nah, di Z-nya ini di paste aja. Kemudian kita kasih lambang minus supaya dia turun. Di enter. Oke dulu. Clear color. Nah, kalau dari tampilan front, dia tuh pas tepat di sini, di titik tertingginya, kayak gitu. Ya, pas dia, tepat sekali. Tapi lebih baik sih kita turunin lagi ya. Kita turunin lagi sedikit, kira-kira 0, minus 0,5. Oke, clear color. Kenapa kita turunin? Supaya nanti permukaan ini bisa dilalui oleh tool ya. Jadi termakan sempurna semua kayak gitu. Hasilnya pun nanti akan lebih bagus. Oke, setelah kita setting datum, kemudian kita bisa tambah level ya. Kita tadi stock setupnya belum sempurna nih, stock setupnya. Ya. Kita klik kanan top dulu, yang sebelumnya kita remove, kemudian klik lagi bounding box, kemudian klik lagi all shown. Yang muncul di sini ini adalah dimensi dari bendanya. Oke, nah yang muncul di sini di origin ini adalah jarak dia dari sumbu WCS ya, XYZ ya. Kemudian oke. Kita masuk toolpad, kita buka aja nih stock display-nya biar kelihatan. Oke. Untuk yang stock display yang garis-garis merah ini, yang garis putus-putus ini kita lebihin ya, kita naikin ke Z0 ya. Ini caranya, kalau ini kita nolin, oh bukan. Ini tetap minus 0,5, sorry. Ini minus 0,5. Nah, yang di sini tambah plus 0,5. Nah, gitu. Ininya dienolin. Kemudian yang bawahnya, yang originnya dinolin, kemudian yang dimensinya kita tambah 0,5 tadi. Oke. Nah, ini pas.
Oke. Lebih enak sih ini digenapin aja ya. Ini jadi 38 lah. 38 boleh lah. Oke. Jadi dia agak lebih sedikit gitu. Gak apa-apa, lebih sedikit. Oke, kemudian kita buat wireframe dulu ya. Kita pastiin kita nambah level. Kita udah masuk di level 2 nih, dicentang level keduanya. Kemudian kita bikin kotak. Ini untuk memudahkan kita membuat program facing dan area mill. Oke. Nah, di sini kita tulis saja WF. WF itu sama dengan wireframe, WF kotak gitu ya. Kemudian kita tambah level lagi aja. Oke. Nah, pertama-tama sesuai urutan proses, kita nggak mungkin langsung buat bagian atas, kita buat bagian bawah. Sebelumnya bagian bawahnya ini kita kasih dudukan dulu ya. Oke, jadi caranya seperti ini. Plan yang aktif sekarang ini adalah plan top ya. Kalau klik kanan top, tampilannya top. Sesuai ya. Kalau plannya kita aktifin yang bottom, nah ini kan udah bottom nih. Kalau kita klik kanan top, ya, dia tampak atas dari plannya bottom. Bottom itu kan bawah ya. Ya, dia tampak atasnya dari plan bawah kan ini. Oke, setelah kita sudah tahu, kita bisa membuat plan baru. Ya. Yang plan bottom ini kita nggak pakai, kita buat plan baru aja. Tapi pastiin sebelum buat plan baru, kita WCS-nya ini ada di bottom, plan-nya di bottom. Kita klik tanda plus. Di sini kan bisa milih nih, dari geometri, nambah plan-nya dari geometri atau dari solid face. Kalau dari solid face ini nggak mungkin ya, karena bendanya ini STL. Kalau benda STL itu bukan benda solid. Kita paling pakainya from GView. Kita klik from GView. Nah, seperti ini. Kita namakan di sini plan bawah. Setelah itu kita oke dulu aja. Ya, kemudian sini sudah muncul nih plan bawah ya. Ini plan yang baru kita buat tadi. WCS-nya kita pindahin ke sini semua. Nah, seperti ini. Kalau view-nya kita munculin, view-nya Seoujinamon kita munculin, kelihatan nih, Z0-nya itu masih di bawah. Ya, ini kita pindahin ke atas. Tadi kan kita sudah setting ya, di stock setup, tingginya itu 38. Ya. Nah, setelah itu di plan-nya ini, di sini ada keterangan X origin, Y origin, Z origin. Di Z origin-nya kita bisa tambah 38, enter. Nanti Z0-nya pindah ke sini. Seperti itu. Kalau dari tampak depan, seperti ini. Tampak atas, seperti itu. Nah, ini udah benar nih. Ini udah sesuai. Ya. Oke, kemudian kita bisa buat kotak ya di sini. Kita tambah level lagi. Kita buat wireframe, anchor to center. Kemudian kita cari tanda panah, tanda tambah kayak gini di tengah-tengahnya. Diklik. Nah, ini kita kan buat dudukan ya. Ini jangan terlalu kecil juga supaya dia kuat menopang bendanya. Kira-kira seperti inilah. Nah, kalau di dimensi ini 30, ini 40 gitu. Nah, kira-kira segini udah kuat nih dia untuk menopang bagian atas nih. Kemudian kita klik OK. Di level ketiga ya, tadi kita buatnya ya. Nih, udah nambah entities-nya. Kita masukin wireframe, disingkat WF. Wireframe dudukan.
kayak gitu. Tambah lagi aja, jaga-jaga nanti kita akan menambahkan sesuatu ya. Oke, setelah itu kita masuk ke menu solid, kita extrude di wireframe sectionnya chain, kita klik OK. Nah ini 10 mili. Nah, ini 10 mili aja. Ini arahnya ke atas ya. Kemudian kita OK and create new operation yang warna biru. Kita pilih lagi garisnya yang bagian sini. Tapi arahnya ke bawah. Tapi jangan 10 mili juga ya, nanti dia tembus tuh. Ya paling 2 mili aja cukup. Yang penting dia sudah masuk ke dalam singanya ini, muka singanya. Oke, setelah itu di OK dulu. Nah ini dudukan namanya. Oke, jadi kenapa kita harus buat level supaya nanti kita kalau misalnya kita mengganggu ya, misalnya dudukan ini mengganggu, bisa kita hilangkan dulu. Nah, jadi kotak-kotaknya ini bisa kita hilangkan gitu. Bisa kita visible, sama kita matikan, kita nyalakan lagi, kita nyalakan. Kalau perlu, kalau dibutuhkan aja. Kalau misalnya mengganggu, nggak dibutuhkan, ini bisa kita matikan, kayak gitu. Itulah fungsinya level ya. Kemudian sudah seperti ini bisa kita proses. Ya, ini sudah bisa kita proses. Kita proses nanti di machiningnya bagian bawah dulu. Ya, kita bikin kotaknya dulu ini, kemudian kita makan nih sisi samping-sampingnya. Nah, setelah sudah jadi kotak seperti ini, kemudian kita balik saat diproses di pemesinan ya. Kita balik, kita cekam bagian bawah, kita lanjut proses bagian atas, kayak gitu. Oh iya, sebelumnya ini stock setupnya kita ubah lagi ya, karena kan kita nambah dudukan nih. Stock setup yang sebelumnya dihapus dulu, bounding box, all shown. Nah, di sini muncul dimensi 48. Oke. Setelah itu originnya 0, origin 0. Oke. Nah, ini udah bisa kita proses. Tampilannya top. Kemudian masuk ke toolpad, pasti kita untuk facing kita abaikan aja ya. Facing kita abaikan karena biasanya facing bendanya tuh udah di facing gitu, udah rapih bentuknya. Jadi kita langsung masuk ke proses area mill. Kita menggunakan area mill. Kita pilih from outside. Kita pilih modenya wireframe, sectionnya, metodenya chain. Pilih aja bagian ini. Kalau di preview, dia akan makan semua. Makanya perlu kita avoid, kita hindari, pilihnya solid, yang dinyalakan hanya face-nya aja. Kita pilih bagian dudukannya ini. Nah, nanti dudukannya ini akan dihindari. Oke, jadi yang diarsir ini adalah yang akan diproses, yang akan dimakan. Kemudian oke. Tool kita pilih. Toolpad-nya ini udah semua ya. Tadi kan di awal udah. Toolnya kita create, klik kanan, create. Kemudian di flat and mill, di next, biasanya pakai 20. Feed rate-nya biasanya 5. Kalau untuk Embalta, kita bisa pakai 1000 ya. Spindle-nya di 1500. Ini. Oke, cutting parameter. Ini kita bikin 0.
on stock to live on wall, stock to live on floor 00. Kemudian step overnya 75%. Open contour ini bisa pakai zigzag aja. Depth cut. Nah, ini pemakanan sekali turunnya 1 mili ya. Untuk finishing ini nggak perlu kita nyalakan. Trochoidal off, breakthrough-nya off, linking parameter kita nyalakan, clearance di 50. Pakainya hanya di awal dan di akhir. Pastiin semuanya ini absolute. Kemudian top of stock kita pilih bagian 10. Top of stocknya 10, berarti fit plan-nya harus lebih dari 10. Bisa di 15, retract-nya bisa di 20. Depth-nya kalau di sini kan 0 ya. Oke. Entry motion biarin plan-nya plan bawah, oke. Nah, seperti ini hasilnya. Kita cek dulu prosesnya betul apa enggak. Klik kanan isometric, klik kanan fit, kita play. Ya, betul ya. Jadi dudukannya masih sisa. Oke, jadi dudukannya udah selesai kita buat. Setelah itu langkah selanjutnya kita kita proses bagian atas. Plan-nya kita nyalakan yang di top-nya di WCS, C-nya, T-nya di WCS, sama G-nya di WCS. Di top maksudnya. Nah, kalau kita klik kanan top, top-nya tuh bagian sini. Klik kanan top. Nah, ini udah benar. Ya, tampak atasnya adalah bagian mukanya. Oke, selanjutnya kita bikin kontur luarnya dulu ya. Kontur luar ini kita buat. Kita tambah level lagi. Kita masuk ke wireframe. Kita pakainya silhouette boundary. Kita klik sekali. Nah, ini kita blok. Kita blok seperti ini. And selection. Kemudian kita oke. Nah, jadi kalau di tampak atasnya, jadi di permukaan luarnya itu dia muncul wireframe gitu. Ya, jadi terkontur sama wireframe. Nah, kalau udah terkontur seperti ini lebih mudah kita membuat kontur luarnya ya. Karena udah bisa diklik nih bagian kontur luarnya. Nah, kalau dari tampak isometriknya kayak gini. Oke, kita tampilannya top aja. Di sini namanya WF Contour, wireframe contour. Kita tambah level lagi. Jaga-jaga nanti takutnya ada penambahan sesuatu ya. Oke, di toolpad kita pilihnya area ambil lagi. Kita pilihnya from outside ya, karena kita bikin kontur luar. Kita pilih yang mode wireframe, metodenya chain. Pilih lagi yang kotaknya yang tadi. Oke, di preview, nah ini kan kemakan semua nih. Kita hindari avoidance, modenya wireframe, metodenya chain, sama kita klik aja nih kontur luarnya yang tadi kita buat. Kemudian oke. Kalau kita preview, nah dia akan makan sisi luarnya aja kayak gitu. Kita oke. Toolnya jangan pakai yang 20 ya, karena di sini kan ada beberapa radius yang kecil nih. Contoh kayak gini, nanti ini takutnya nggak kemakan. Kita toolnya diameter 6 aja. Diameter 6, feedingnya 1000, spindle-nya 2000, 2500. Next.
Kemudian cutting parameter, step overnya 75%, depth-nya 1 mili, trokoidalnya off, breakthrough-nya off, linking parameter pastiin absolute semua. Top of stock ini kita setting di sini 0. Feed plan-nya bisa 3, track-nya 6. Depth-nya sampai sini ya, 38 ya. Oke. Kemudian depth-nya jangan 38 pas deh. Ini kita lebihin aja jadi 40. Biar tembus ya. Oke. Nah, kayak gini ya hasilnya. Ini kontur luarnya kita makan dulu. Kalau kita simulasi. Nah. Oke, nanti kira-kira jadinya seperti ini. Ini masih ada radius yang nggak bisa dibentuk ya, karena terlalu kecil. Tapi nggak apa-apa, kita nggak usah terlalu yang presisi sekali. Mungkin kalau teman-teman punya diameter 4, itu lebih bagus nanti hasilnya, karena radiusnya lebih kecil ya. Oke. Kemudian klik select all, klik toggle-nya, kita matikan aja garis toolpad-nya. Kemudian setelah itu kita wrapping bagian mukanya. Ini sudah nggak saya butuhin lagi ya. Ini mengganggu nih, yang WF contour ini mengganggu. Di toolpad selanjutnya kita buat di area wrapping. Area wrapping tampilannya seperti ini. Ya. Kemudian di wall stock-nya kita setting ke 0, floor stock-nya kita setting ke 0. Kemudian kita pilih select entities. Kita klik aja bendanya. Kemudian end selection. Dah, nggak perlu ada yang di-avoid ya. Karena semuanya akan kita proses. Toolpad-nya abaikan aja, seperti ini aja. Tool-nya, ini kita pakai diameter 6. Kita pakainya flat end mill dulu. Diameter 6. Kemudian cutting parameter kita pakai zigzag. Step down-nya ini 0,2. Biar nanti ini kan di wrapping ya. Nanti biar di finishing-nya itu lebih kecil sisa-sisa materialnya, allowance-nya. Step over-nya 45, kita ganti 75. Trochoidal off. Steep atau shallow, Z-nya kita nyalakan minimum depth. Minimum depth-nya 0, benar. Maksimumnya kita masukin minus 40 ya. Supaya dia melewati, kan dari paling atas ke bawah kan 38. Kita lebihin aja 40, atau minus 39 sebenarnya cukup. Yang penting dia udah melewati yang 38 tadi. Di linking parameter, ini biarin aja, nggak perlu ada yang diubah. Kemudian di plan-nya top, kemudian oke. Kita tunggu dulu, masih proses. Nah, ini hasilnya. Oke, kalau kita select all operation, kita simulasi ulang. Klik kanan isometric. Nah, dia ngebacanya, simulasinya kan awalnya kita dari bawah dulu. Tapi nanti di aktualnya, programnya akan kita pisah ya. Program yang bawah sama program atas kita akan pisah. Kemudian kita play aja. Nah, ini kita lihat dulu. Apakah sudah benar?
Nah, ini proses wrappingnya dulu. Oke, ini hasilnya. Ya, ini sudah membentuk kontur dari muka singanya ya. Ya, ini tinggal di finishing aja berarti. Oke, kita close. Kita klik toggle-nya, biar nggak ganggu. Nah, untuk di finishing, kita masuknya pakai equal scallop aja. Bisa pakai hybrid atau equal scallop, tapi kali ini kita pakainya equal scallop. Wall stock-nya kita setting 0, floor stock-nya kita setting 0, kemudian kita select entity, kita pilih. Oke, yang hijau ini berarti tandanya yang akan diproses, karena kita nggak ada yang di avoid. Kalau kita pilih avoid, nanti berubah warna jadi merah. Toolpad-nya biarin aja. Tool-nya kita buat tool. Saya punya tool ball and mill atau biasa disebut ball nose. Saya punya diameter 4, tingginya 100, cutting length-nya 25. Next. Hit rate-nya 1000. Spindle-nya 5000. Finish. Kemudian cutting parameter one way boleh, atau dari atas turun ke bawah. Kita one way aja, nggak apa-apa. Step over ini nggak perlu diubah. Yang diubah adalah scallop-nya. Nah, teman-teman, saya nggak jelasin scallop di sini. Teman-teman bisa searching aja scallop. Intinya scallop itu adalah kehalusan permukaannya. Ini biasa 0,01 aja, nggak apa-apa. Kalau scallop-nya 1 mili, step over-nya akan otomatis berubah, menyesuaikan. Jadi, scallop-nya 0,1, step over-nya segini, 0,01. Semakin kecil scallop, semakin halus permukaan. Kayak gitu. Oke, kemudian step shallow-nya seperti biasa ya. Minimumnya 0, maksimumnya minus 39. Ranking parameter nggak perlu ada yang diubah. Biarin aja. Plan-nya top semua. Dan oke. Nah, seperti ini garis toolpad-nya. Nah, ini garis toolpad-nya sudah sesuai. Tapi kita lihat dulu simulasinya seperti apa. Kita select all operation, kemudian pilih verify. Oke, klik kanan isometric, klik kanan fit, play. Kita tunggu. Oke, ganti tool, pakai bonus 4.
Oke, selesai. Ya, kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Ini sebenarnya hasilnya halus, tapi kalau di program dia masih kayak apa? Apa namanya ya? Kasar gitu ya. Tapi di akulnya halus kok. 0,01 tuh halus. Ini cuma tampilan aja sih sebenarnya. Karena dia nggak bisa ngerender terlalu halus ya. Karena nanti akan sangat berat sekali. Untuk mensimulasikan kalau dia tuh konturnya tuh halus banget gitu. Kalau ini kan kayak pixelated gitu. Ini bawaan dari softwarenya supaya nggak terlalu berat saat ngerender simulasinya. Kayak gitu ya. Oke. Nah ini udah jadi, udah selesai. Ada dudukannya di bawah. Seperti ini hasil akhirnya nanti. Oke, mungkin sekian aja untuk latihan ketiga ini. Kita latihan membuat singa. Silahkan dipahami, dibuat lagi sampai bisa ya. Ini sebenarnya simple, mudah, tapi kalian harus mencoba ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.